Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal pembicaraan ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia yang paling sabar, yang diberikan kesabaran oleh Yang Maha Sabar, yang mulia, yang diberikan kemuliaan oleh Yang Maha Mulia, yang adil, yang diberikan keadilan oleh Yang Maha Adil, yang arif, yang diberikan kearifan oleh Yang Maha Arif, yaitu Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, para alim ulama, para tabi'it tabi'in dan kaum muslimin, semoga kita senantiasa istiqamah dalam rangka iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik dan berbahagia ini, masih tema adalah yang dirindukan syurga pada episode yang kedua ini, yaitu yang ketiga dan keempat. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah mut'imil ji'an, yaitu orang-orang yang senantiasa memberikan makan pada orang-orang yang lapar. Mut'im berasal dari kata at'ama yut'imu, it'amun mut'im, adalah sebuah ismul fa'il, artinya orang yang melakukan memberikan makan. Kepada siapa? Ternyata pada orang-orang yang lapar. Sebagaimana kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Di dalam surah itu terdapat dalam ayat keempatnya alladzi at'amahum min ju', orang-orang yang memberikan makan terhadap orang yang lapar. Wa amanahum min khauf, dan berikan aman terhadap orang yang ketakutan. Di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya surga merindukan pada orang-orang yang berikan makan. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di dalam sebuah surga itu terdapat
kamar dan kamar. Di mana di antara kamar-kamar itu terdapat bagi manusia-manusia yang disebut at'ama, at-ta'am, orang-orang yang memberikan makan dan memberikan makan. Ternyata itu ditanyakan oleh seorang sahabat, qalat al-a'rab, ya Rasulullah, liman hiya, buat siapakah itu yang namanya kamar dan kamar? Oh, ternyata adalah salah satunya bagi orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang dalam kondisi yang lapar. Ketika manusia ditawari makan, semua manusia meyakini bahwasanya ketika dikasih makan, insya Allah dia mau. Orang kaya dikasih makan, dia akan mau. Orang yang setengah kaya dikasih makan, dia pasti mau. Orang yang biasa-biasa saja dikasih makan, dia akan mau. Tapi sungguh sangat akan berbeda penerimaannya ketika orang lagi lapar. Contoh, ketika kita ngajak makan sama orang-orang yang kaya raya di sebuah restoran, kita traktir, uang yang dari kita semua kita siapkan, tinggal makan. Bahkan ketika mau datang kita jemput, pulang kita antar. Setelah makan dia cuma bilang apa? Terima kasih wahai sahabatku. Tapi ketika memberikan makan pada orang-orang lapar, orang-orang yang serba kekurangan, orang-orang yang yatim piatu misalnya, atau orang yang sedang bersaum di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mereka diajak makan ke restoran, anak-anak yatim kita bawa makan di tempat-tempat yang seperti itu, maka yang paling pertama dia angkat ucapan mulut dari yang mulianya tersebut adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dia ngucapin alhamdulillah, nggak cukup sampai sekali. Di situ dia ngucapin alhamdulillah. Pulang dari situ dia nyampaikan alhamdulillah. Sampai di rumah dia bilang alhamdulillah ya Allah, semoga yang berikan makan hari ini pada saya dan teman-teman semua, semoga dia rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dia dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hidupnya dia bahagia, hidupnya dia senang, rezekinya dia berkah, umur yang panjang, keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, muncul dari doa-doa orang yang diberi makan ketika mereka dalam kondisi lapar dan lapar. Saudara hadirin jamaah Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan hal semacam itu? Mari kita tengok. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna imra'atan ra'at kalban. Ada seorang perempuan, dia melihat terhadap seekor anjing, yang dimana dia anjingnya itu dalam kondisi haus. Disebutkan di dalam hadis itu adalah lisanahu minal atas, bahwa lidahnya menjulur ke depan melihat bahwasanya dia sedang kehausan, dia sedang kelaparan. Maka kemudian itu seorang perempuan turun ke sumur tersebut dan dia mencelupkan sendalnya, mencelupkan sepatunya, kemudian diberikan terhadap seekor anjing yang sedang haus, maka ghufira laha, dosa-dosa perempuan seorang pelacur tersebut ternyata diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu padahal memberikan minum terhadap seekor anjing. Bagaimana lagi ketika kita memberikan makan terhadap sesama manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini yang menjadikan sebab di dalam ayat tadi disebutkan, di dalam hadis tadi dijelaskan bahwasanya orang-orang yang selalu memberikan makan terhadap orang yang lapar itu memiliki kamar yang khusus.
Yang keempat, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirindukan surga adalah orang-orang wasaimi fi syahri Ramadan. Manusia yang bersaum di bulan suci Ramadan. Saudara sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka kemudian surga akan merindukan terhadap manusia yang selalu bersaum di bulan suci Ramadan. Dan esok ternyata dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah pintu yang sangat khusus. Fil jannati, dalam surga itu ternyata abwab, terdapat 8 pintu. Samaniyatu abwab, terdapat 8 pintu. Di antara pintu itu ada yang disebut dengan bab Rayyan. Namanya pintu Ar-Rayyan. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab yang beliau tulis Fathul Bari di juz keempat menyebutkan Ar-Rayyan itu apa? Oh, ternyata Ar-Rayyan artinya masuk di saat tidak kehausan. Ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masuk ke sebuah tempat tanpa haus, berarti dalam kondisi yang sangat nyaman. Mari kita lihat, kalau kita mau masuk dalam stadion sepak bola, mereka masuk pintunya ada yang bayar 6 juta. Ada yang mahal lagi di antara yang tadi 6 juta, ada yang lebih murah lagi. Bahkan ada yang nonton di luar panas-panasan. Kira-kira kita milih yang mana? Milih tanpa bayar dengan masuk VIP enak, di dalamnya penuh dengan kenyamanan, atau di luar yang panas dan kepanasan. Begitu juga di surga Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpuasa senantiasa pintunya pintu VIP Ar-Rayyan. Maka dijelaskan bahwasanya pintu Ar-Rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak ada yang masuk lewat pintu itu kecuali adalah orang-orang yang selalu berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keempat hal yang dirindukan surga, kita yang hari ini sedang bersaum di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat dirindukan. Dengan catatan di dalam surah Al-Baqarah 183 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal ayat itu Allah mengundang, menyeru kepada orang yang beriman, dan endingnya adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Tujuan daripada saum menjadi manusia-manusia yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pendengar di mana saja berada, kaum muslimin rahimakumullah, kita termasuk orang-orang yang bersaum di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi manusia yang diridhoi untuk mendapatkan surga. Bahkan kita orang-orang yang disebut yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada hal yang kurang berkenan, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun keliru adalah kebodohan dan kekeliruan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.